Kalau kita sebagian kita gitu susah, kita mau pede susah. Tapi kalau kita tadi malam salat malam, kita berdoa kepada Allah, kita zikir, kita sedekah, kita bersalah, kita berdosa, kita bertobat, kita berbakti sama orang tua, kita bisa hadirkan perasaan Allah bersamaku. Boleh. Boleh kita bilang gitu, Allah bersamaku. Sebagaimana Nabi Musa dengan pedenya ya, berkata, "Kalla, sekali-sekali tidak, kita tidak bakalan ketangkap." Kenapa? Inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku. Kebersamaan khusus. Dia pasti menolongku, saya hadiin. Dan benar, akhirnya Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka kemudian air laut pun mengalir ke atas, melanggar undang-undang alam semesta. Airnya kan ngalir dari atas ke bawah. Ini air dari bawah ngalir ke mana? Ke atas. Ya. Hukum teori gravitasi tidak berlaku. Naik ke atas. Itulah mukjizat. Naik ke atas kemudian bikin lorong 12. Jadi air bukan cuma terbuka, naik ke atas bikin lorong 12. Seperti disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lorong 12 karena mereka 12 suku. Karena kalau lorong cuma satu nanti empat-empatan terlambat. Sementara ini di belakang kejar terus. Dibukalah 12 lorong. Kemudian mereka masuk masing-masing sesuai dengan lorongnya. Kemudian di lorong air tersebut ada jendela-jendelanya sehingga mereka saling melihat. Tidak suudzon, jangan-jangan teman kita suku sana sudah mati. Enggak, mereka saling melihat. Sementara 12 lorong. Akhirnya mereka apa? Selamat. Setelah mereka selamat, Nabi Musa ingin mukulkan tongkat lagi, kata Allah jangan. Watrakil bahra rahwan. Innahum jundum mughraqun. Biarin, jangan dulu dipukul. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya, laut masih terbuka. Kata Fir'aun, fatajallada. Kata Ibnu Katsir, Fir'aun sudah terlanjur, dia ego, dia gengsi mundur. Maka dia menyabarkan dirinya, kemudian dia bikin ulah, dia bilang, wahai kaumku, sungguhnya laut telah terbuka untukku. Mari sini. Ya terlanjur, mau gengsi mundur gimana, enggak enak kan? Tuhan masa gengsi, masa mundur. Ayo, laut terbuka untukku. Semua mau jauh goblok semua, masuk semua. Kemudian Nabi Musa pukul sekali lagi, kemudian mampus semuanya. Tapi mau saya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam justru pede di puncak-puncak kegentingan. Puncak kegentingan. Contoh lagi kisah dalam Al-Quran. Seperti kisah yang kita sudah singgung tadi. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Thaniyasnaini dalam surat Al-Anfal. Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat apa? Taubah atau Al-Anfal? Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika yang kedua berkata kepada temannya, yang kedua maksudnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam goa. Itu goa di Jabal Thawr. Idh yaqul li sahibi, ketika dia berkata kepada temannya, Nabi berkata kepada kawannya, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika di puncak kegentingan. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka kaum Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Maka tersebarlah sayembara tersebut, orang rebut-rebutan ingin bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, satu atau kedua-duanya hidup atau mati karena dapat 100 ekor onta. Anak-anak muda datang untuk membunuh Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW pasang strategi. Di antara strategi tersebut adalah Rasulullah SAW ketika pergi meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak langsung ke utara menuju kota Madinah karena Mekah di bawah, Madinah di utara, di atas lagi negeri Syam. Maka harusnya Nabi ketika keluar di kota Mekah langsung menuju utara. Tapi di antara strategi Nabi justru ke selatan menjauhi kota Madinah. Ke selatan kira-kira 6 kilo naik ke atas namanya Jabal Thawr. Sembunyi situ 3 hari. Kenapa sembunyi 3 hari? Supaya mengelabui mereka. Kalau 3 hari mereka putar-putar enggak dapat, mereka bilang sudah lolos. Padahal belum berangkat. Itu maksudnya, paham? Maka Rasulullah SAW berencana 3 hari berdiam dalam goa, dalam Jabal Thawr. Tujuannya apa? Itu strategi. Karena begitu mereka kehilangan Nabi di kota Mekah, mereka pasti kirim seluruh pasukan kemana-mana, ke segala penjuru untuk cari Muhammad. Kalau sudah 3 hari mereka tidak dapat, berarti sudah lolos. Ternyata belum apa?
belum berangkat. Nah, itu strategi Nabi. Maka Nabi pergi ke selatan, naik ke Jabal Thawr dengan berbagai macam cara. Ya. Sampai ada yang menyebut dalam pada sejarah bahwasanya bahkan jejak kaki Nabi ditutupi dengan kaki-kaki kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada, karena orang Arab pandai membaca jejak kaki. Mereka pandai sekali baca jejak kaki. Akhirnya sudah diusahakan semua supaya Nabi selamat, tidak terlacak jejaknya. Toh ternyata perbuatan manusia tidak ada yang sempurna. Semua strategi sudah dipasang, ada missnya. Ternyata benar orang-orang Quraisy mendapati jejak kaki tersebut. Subhanallah, padahal di gunung. Ya. Maka mereka naik menyusuri jejak kaki tersebut sampai di mulut gua Jabal Thawr. Ketika itu mulut gua terbuka dan guanya itu di bawah. Situ ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar pun takut. Karena orang sudah ribut-ribut di atas di mulut gua. Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, jika seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah gini aja sudah melihat kita. Sudah melihat kita karena pintu gua terbuka. Ya. Saat-saat yang genting. Artinya rencana Nabi gagal. Harusnya mengelabui kaum musyrikin supaya tidak tahu jejak kaki. Ternyata malah sampai depan mulut goa. Di saat genting itulah yang Abu Bakar sudah ketakutan. Maka Nabi menenangkan dengan pedenya, dia mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah ketiganya bersama mereka? Tentu akan selamat. Maka turunlah firman Allah, "Tsaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kami." Dan benar akhirnya mereka ditutup mata mereka dan akhirnya mereka pun tidak tahu bahwasanya di bawah kaki mereka mungkin tinggal 1 meter lagi, 2 meter lagi sudah ketangkap Abu Bakar. Tapi maksud saya, di puncak kegentingan Nabi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sudah tadi kita singgung adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata Allah, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kisah tentang Dhannun, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, dia dakwahi kaumnya tidak mau beriman. Nabi Yunus jengkel, maka dia pergi meninggalkan. Harusnya dia tidak meninggalkan mereka. Allah belum perintahkan dia untuk meninggalkan mereka, tapi mungkin dia jengkel. Akhirnya dia naik, pergi meninggalkan mereka. Wa dhanna allan naqdira alaih, tapi dia menyangka dia tidak akan dipersulit oleh Allah. Tapi Allah uji dia karena dia tidak sabar. Alaihi salatu wassalam. Maka kemudian dia pergi, akhirnya naik ke sebuah kapal. Naik sebuah kapal, ternyata ombak besar. Orang-orang kenal siapa Yunus, ini orang soleh. Akhirnya mereka buang barang. Ternyata kapal masih goyang. Harus ada yang dibuang. Satu orang harus loncat keluar supaya kapal tidak tenggelam. Akhirnya mereka bikin undian. Semua anggota termasuk Yunus ditulis namanya. Goyang-goyang, cenek, keluar nama Yunus. Kata mereka, enggak, kau enggak orang soleh. Kita goyang lagi. Kedua, keluar lagi nama Yunus. Enggak, kau orang soleh. Goyang lagi, keluar lagi Yunus. Kata Yunus, itu memang Allah ingin saya loncat. Nabi Yunus pun loncat. Kapal selamat, datang ikan paus, kemudian adalah Nabi Yunus. Maka saat itulah Nabi Yunus, kata Allah, "Fanada fi dhulumat." Allah uji dia untuk menjadikan dia lebih baik. Alaihissalam. Ya, maka kemudian dia masuk dalam perut ikan paus. Fanada fi dhulumat, tadi saya disebutkan. Dia menyuruh dalam kegelapan perut ikan paus, di perut ikan paus ada lampunya enggak? Enggak ada. Enggak ada lampunya, gelap semua. Mungkin jantung berundur. Gelap. Gelap, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk.
Maka Yunus alaihissalam meskipun semua sebab di atas muka bumi sudah tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Maka dia berkata, La ilaha illa ant, bertawassul dengan kalimat tauhid. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku mau minta kepada siapa kalau bukan kepada Engkau. La ilaha illa ant. Ini kalimat tauhid paling penting kita ucapkan ketika kita dalam kondisi genting. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang berdosa. Sini Nabi Yunus beristighfar. Nabi Yunus apa? Istighfar. Dia tahu ini semua karena kesalahannya. Dan dia mengakui dosanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kabulkan. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Yunus dulu termasuk orang yang suka bertasbih, sering salat, dalam kondisi lapang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. La labitha fi batnihi, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Tapi kenapa dia diselamatkan? Annahu kana minal musabbihin. Dia dulu suka beribadah, suka salat, suka bertasbih, suka berzikir ketika dalam kondisi lapang. Di sini Nabi sebab-sebab yang membuat Nabi Yunus selamatkan di antaranya beristighfar. Beristighfar. Inni kuntu minal zalimin. Maka kalau kita menghadapi masalah besar, genting, bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum sekarang ada yang menghadapi masalah genting enggak? Ada? Ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Di antara kita mungkin ada. Mungkin pembicara juga sedang menghadapi masalah. Para pendengar. Kuncinya apa? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sampai Allah kasih apa? Solusi. Subhanallah. Kita ini lemah. Makanya di antara faedah kalau kita berdoa ketika salat, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Orang mengatakan, "Ya Ustaz, ngapain minta jalan lurus? Kita kan sudah di jalan yang lurus. Sudah Islam, sudah sunnah, jalan lurus apa lagi?" Jawabannya bahwanya setiap dalam kehidupan kita butuh petunjuk. Kita enggak tahu bagaimana menghadapi permasalahan kita. Ngurus anak-anak butuh petunjuk enggak? Butuh. Kalau enggak kita salah ngurus. Ngurus istri-istri butuh petunjuk enggak? Salah ngomong kah? Ngurus istri butuh petunjuk enggak? Butuh, kalau enggak kita salah ngurus. Berbakti sama orang tua butuh petunjuk enggak? Kalau enggak kita salah ngomong, salah ini, orang tua tersinggung. Interaksi dengan kakak adik silaturahmi butuh petunjuk enggak? Kita ini lemah. Maksudnya baik, ternyata salah jalan. Maka kita senantiasa butuh petunjuk dalam menjalankan aktivitas kita. Ketika kita salat butuh petunjuk enggak supaya bisa khusyuk? Butuh. Kita dakwah, kita butuh petunjuk enggak? Biar kita enggak salah dakwah, biar kita sabar, butuh petunjuk. Maka benarlah kita doa yang paling kita harapkan adalah ihdina as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kadang kita melihat permasalahan, kita bilang, "Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Saya enggak tahu apa yang harus dilakukan." Bingung. Terlalu pelik permasalahan. Kita bilang, "Ufawwidul amr ila Allah." Aku serahkan, ufawwidhu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang menghadapi permasalahan, hendaknya dia banyak istighfar dan istighfar dan istighfar sampai Allah berikan solusi. Tapi istighfar tadi saya katakan istighfar yang berkualitas. Tapi di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang juga dalam kondisi genting adalah kisah perang Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Allah berfirman, "Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Kapan? Ketika dalam kondisi genting. Idz ja'atkum junudun, ketika pasukan-pasukan datang mengepung kalian. Itu Al-Ahzab. Al-Ahzab dikatakan Al-Ahzab yaitu jamak dari hizb, kumpulan kelompok-kelompok. Karena dalam pasukan tersebut ada beberapa kelompok-kelompok.
Ada kelompok Quraisy sekitar 4.000 orang. Ada dari kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya sekitar 6.000 orang. Belum kemudian ada Bani Quraidah yang berkhianat dari dalam kota Madinah. Jumlah dari luar 10.000, dari dalam ada sekitar 700 pasukan perang dari orang Yahudi. Ya. Maka Allah berkata, "Idz ja'ukum min fawqikum," ketika datang dari atas kalian 10.000 pasukan mengepung kalian. "Wa min asfala minkum," dan dari bawah kalian ada 700 kabilah Bani Quraidah yang berkhianat. Mereka menyatakan, "Kami putuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin." Kapan mereka putuskan perjanjian? Ketika di posisi genting. Dalam kondisi genting. Saatnya mereka harus bantu kaum muslimin melawan orang Quraisy, justru mereka berlepas diri, justru mereka ingin balik menyerang kaum muslimin. Ketika itu kondisi sangat mengerikan. Kenapa jumlah kaum muslimin sekitar 2.000 orang? Kemudian musim dingin, musim kelaparan. Mereka luar biasa. Sampai Rasulullah SAW ketika gali Khandaq, Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu saking laparnya. Para sahabat ikat perut mereka dengan batu saking laparnya. Mereka harus gali Khandaq. Kata Allah, "Hunalika wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika itu kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka. Kata para ulama, kaum munafikin yang ada dalam barisan kaum muslimin berprasangka buruk. Kata mereka, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura." Ini Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kita tertipu saja, ini mana? Bagaimana mau selamat seperti ini? Sampai ketika Rasulullah ketika sedang menggali batu, menggali Khandaq, ada batu yang susah. Para sahabat panggil Rasulullah, ada batu menghalangi, tidak bisa kita pecahkan. Rasulullah pukul 3 kali, pecah. Ketika pecah pertama, Rasulullah mengatakan Allah akan membuat kita menguasai Persia. Pecah lagi, Allah akan buat kita menguasai Romawi. Pecah lagi, Allah akan buat kita menguasai Yaman. Orang munafik ngejek, ini Muhammad ini bicara apa? Kita mau keluar aja buang air, takut bilang menguasai. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Muhammad, Allah dan Rasulnya hanya menjadikan kita hanya tipuan semata. Ini persangkaan kaum mukmin, apalagi sudah di depan kaum musyrikin yang begitu banyak. Sampai Allah berfirman, wa izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Ketika mata sudah tidak bisa memandang dengan stabil karena ketakutan yang luar biasa, yang dilihat tidak stabil. Zagatil absar, tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir. Jantung naik sampai ke kerongkongan saking takutnya, berdetak luar biasa. Kata Allah, "Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ketika itu kaum mukminin diuji dengan ujian yang berat dan digoncang dengan sebesar-besarnya, digoncang oleh Allah, ketakutan luar biasa. Tapi orang mukmin ketika falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah memuji kaum mukminin ketika dalam kondisi genting, tatkala kaum mukminin melihat Ahzab sudah datang semuanya. Dengan sombongnya mereka, dengan kekuatan yang begitu banyak 10.000 orang, sementara mereka cuma sedikit. Mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Ini yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah, tidaklah menambah mereka kengerian seperti itu illa imanan wa taslima. Mereka semakin beriman dan mereka semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka berbaik sangka kepada Allah di saat kondisi apa? Genting. Seakan-akan tidak mungkin menang, tahu-tahu Allah kirimkan pertolongan, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha. Allah pun kirim angin memporak-porandakan mereka. Allah kirim malaikat, angin menghembus dengan begitu kencangnya menghabisi mereka. Tidak ada tungku yang di atas taruh di atas bara api kecuali tungku tersebut terbalik, apinya mati. Tidak ada kemah kecuali kemahnya tumbang. Angin sangat kencang sampai akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pulang. Ya. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Mereka pulang ketakutan. Tapi maksud saya justru dalam kondisi mereka melihat jumlah yang banyak, justru mereka mengatakan wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya. Di saat itulah iman mereka semakin tinggi. Taib. Di antara kisah yang Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Ayub, mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin fastajibna lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Ayub
alaihissalam. Ketika dia terkena penyakit, kemudian dia berdoa kepada Rabbnya. Dia mengatakan, Anni massaniyaddur. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Dia tidak mengeluh, ya Allah ini sakit gini. Dia ijmal global. Dia tahu Allah Maha tahu. Tapi dia tutup doanya dengan kita boleh berdoa sebagai Nabi Zakaria. Kita berdoa dengan dua cara. Ada cara kita detail seperti Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria ketika berdoa, ya Rabbku, aku sudah tua, rambut putih semuanya, enggak ada hitamnya, semuanya Pak, putih. Tulangku sudah lemah. Ya. Dan istriku mandul. Dan orang-orang butuh untuk diurusin, tidak ada orang alim yang mengurusin, melanjutkan tugasku untuk berdakwah. Anugerahkanlah kepada anakku yang bisa melanjutkan tugasku mengurusi Bani Israel. Dia sebutkan, saya begini. Boleh. Dan Nabi SAW juga pernah berdoa dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Taif, maka Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang. Ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau, aku berkeluh kesah kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan bagaimana aku dihinakan oleh manusia. Nabi bicara. Tidak ada masalah. Tapi Nabi Ayub dia tempuh cara yang lain. Dia ketika sakit, dia bilang, Anni massaniyaddur. Aku ditimpa dengan penderitaan. Dalam riwayat ayat yang lain, binusbin wa adab, ya. Ditimpa dengan penyakit dan penderitaan, ya. Tapi dia tidak perinci begini, saya sudah 7 tahun ya Allah sakit. Tidak. Karena dia tahu, Allah tahu tentang apa sakit yang dia alami. Tapi dia bicara secara global, bosnya saya sedang menderita. Ini juga boleh. Yang menakjubkan, dia akhiri doanya dengan berkata, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling penyayang. Kalau seandainya di hadapan saya ada orang-orang yang sayang sama saya, maka engkaulah zat yang paling maha penyayang di antara semuanya. Kita ini, siapa yang sayang sama kita? Banyak yang sayang sama kita. Orang tua kita sayang sama kita tidak? Anak-anak sayang atau tidak? Istri-istri sayang atau tidak? Wallahu alam. Istri sayang, kakak adik sayang enggak? Sayang. Mungkin tetangga sayang, anak-anak sayang, teman dekat sayang. Semua sayang, semua kalah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha apa? Penyayang. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha penyayang. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka dia bertawassul dengan nama Allah Arhamur Rahimin. Engkau adalah zat yang maha penyayang, dan maha penyayang tidak akan meninggalkan aku seperti ini. Husnudzan luar biasa. Allah kabulkan, langsung sembuh. Langsung sembuh. Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya mudah. Cuma urkot beri licik, suruh injak-injak, kemudian keluarlah air untuk mandi dan untuk minum. Kemudian sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Intinya ayat ini dijadikan oleh para ulama. Maka Allah harus kita husnudzon, karena dia yang paling sayang kepada kita. Kalau kita punya kawan baik sama kita, kira-kira kita husnudzon atau suudzon? Katanya sama antum. Ada teman baik selalu bantu. Kita kalau kita husnudzon atau suudzon sama dia? Kita husnudzon, dia baik, orang ini baik kok, insyaallah gitu. Mungkin dia belum bisa bantu saya karena saya begini, mungkin dia lagi susah. Tapi kita pasti husnudzon karena kita tahu dia ini baik. Dia sayang sama kita. Bagaimana dengan Allah yang Arhamur Rahimin? Kenapa kita suudzon sama dia? Tinggal kita manage hati kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab Allah mengabulkan doa seorang hamba. Taib. Masih ada waktu? Mas. Di antara kisah yang disebutkan dalam hadis adalah kisah Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, kemudian tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan suaminya untuk menikahi Hajar yang tadinya adalah budaknya atau pembantunya. Fa akhdamaha Hajar dalam hadis, maka Hajar dijadikan pembantu bagi Sarah. Maka kemudian Ibrahim pun menikah dengan siapa? Hajar. Maka lahirlah anaknya nama siapa? Ismail. Maka Sarah pun cemburu sampai ingin menyakiti Hajar. Padahal yang suruh kawin siapa? Sarah. Jadi di antara sunnah adalah istri pertama menyuruh suami nikah lagi. Sunnahnya Sarah. Kalau istrinya tidak punya, suaminya kalau dia tidak bisa punya anak ya. Tapi tidak ada yang ragu Sarah adalah wanita yang sangat-sangat solehah. Terlalu banyak dalil menunjukkan kesolehan Sarah. Tapi urusan madu maka dia cemburu. Maka dia melakukan suatu tindakan yang di luar daripada kebiasaannya. Kenapa? Kecemburuan telah menutup sebagian kebiasaannya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang salah bertindak karena saking cemburu. Makanya Ibnu Hajar ketika mengomentari mengatakan wanita diberi uzur jika melakukan satu hal yang di luar daripada kestabilannya. Kenapa? Karena sebagian akalnya ditutup dengan apa? Cemburu. Paham tidak Bapak-bapak? Ini saya bukan ibu, saya datang bicara Bapak-bapak ya. Makanya Aisyah ketika Nabi lagi di rumahnya, terus madunya istri yang lain ngirim makanan, dia tidak terima, dia pukul makanan tersebut, piring pecah. Rasulullah kasih udzur sama Aisyah. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum. Ibunda kalian cemburu. Membuat dia salah bertindak. Saya sering bilang, makanya kalau istri pas buka HP antum ternyata ada WA dari akhwat, kemudian dia marah, dia banting HP antum, kasih udzur. Kalau HP-nya murah. Kalau HP-nya mahal suruh ganti. Kenapa banting HP itu? Piring aja banting murah, jangan HP. Tapi mau saya terkadang kita harus benar-benar sabar menghadapi istri yang cemburu. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita, iya tidak? Dia melakukan kesalahan bukan karena benci sama kita, tapi dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menghukum seorang wanita yang salah karena saking cinta kepada kita? Antum kayak ngerti aja. Ngerti enggak? Ngerti? Bapak-bapak? Ngerti? Siapa yang ngerti angkat tangan coba? Bagaimana antum mau marah kepada seorang wanita yang salah berbuat karena saking cinta sama antum? Dia saking cinta sama antum salah berbuat. Cinta itu buta, membutakan seseorang sehingga salah berbuat. Ini yang dialami oleh Sarah. Dia seorang wanita soleha, kalau berdoa langsung Allah kabulkan. Namun dia marah sama Hajar. Hajar pun dibawa lari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Hajar dari Palestina, dari negeri Syam ke Mekah. Jaraknya berapa kilo? Jauh, 1000 kilo lebih. Dari Syam ke Madinah saja mungkin 800-900 kilo. Tambah lagi 410 kilo ke Mekah, 1000 kilo lebih. Di sebuah negeri yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada sumber air, tidak ada apa-apa. Dia letakkan kemudian istrinya yang dia cintai Hajar dan putranya Ismail. Kemudian dia balik menuju ke utara. Utara bawa ke selatan, balik lagi. Tanpa ngomong apa-apa. Silakan, ini satu kantung korma, satu kantong air minum. Dia balik. Maka dikejar oleh istrinya Hajar. Ya Ibrahim. Dia heran suaminya kok begini meninggalkan dia seperti ini. Untuk bayangkan bagaimana beratnya Ibrahim. Dia bawa istrinya ke tempat yang dia tahu dia akan meninggalkannya. Sedih atau tidak? Subhanallah. Ini anak yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun. Nabi Ibrahim ketika keluar diusir dari Babil, dari Irak. Di antara doa yang dia ucapkan, Rabbi habilhi minas salihin. Ya Allah anugerahkan aku anak soleh. Kapan dikabulkan? Puluhan tahun kemudian baru dikabulkan. Ini anak sudah dikabulkan, suruh ditinggal. Berat atau tidak? Saya bisa bayangkan gimana, enggak bisa bayangkan gimana beratnya hatinya Ibrahim ketika itu. Tapi semua perintah Allah.
Maka dia taruh anaknya, kemudian dia pergi dengan penuh kesedihan. Maka Hajar mengajarnya, Hajar berkata, "Ya Ibrahim, atatrukuna bi hadzal wadi?" Wahai Ibrahim, kau tinggalkan istrimu dan anakmu di tempat ini lembah, enggak ada apa-apa, enggak ada manusia, enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Ibrahim tidak jawab, cuek, jalan terus. Ini suami cuek. Dikejar lagi oleh Hajar. Subhanallah, istrinya ngejar-ngejar. Wahai suamiku, Hajar kehilangan yang dia suami yang sangat sayang, sangat cinta. Kenapa kau tinggalkan kami seperti ini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, tidak ada manusia. Ibrahim tidak jawab, jalan terus. Sampai ketiga kali tanya lagi, "Ya Ibrahim, atatrukuna, kau tinggalkan kami anakmu ini? Tinggalkan di lembah seperti ini." Ibrahim tidak jawab, maka Hajar yang cerdas, yang solehah, mengerti. Dia mengatakan, "Allahu amaraka bihada?" Apakah Allah yang perintahkan kau seperti ini? Aneh. Seperti ini Allah yang perintahkan? Baru Ibrahim menjawab, "Na'am, benar." Apakah hati Ibrahim tidak pilu-pilu? Maka Hajar ketika bilang, dengar Ibrahim berkata ini perintah Allah, dia ucapkan kalimat yang indah. Dia mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita. Subhanallah. Pede, husnudzon luar biasa. Kalau begitu, ini perintah Allah, jalankan. Allah tidak akan tinggal kami. Jalankan wahai suamiku. Perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kami. Dia juga menguatkan hati apa? Suaminya. Ibrahim berjalan, pura-pura tidak lihat. Hatta idza bin haitsu saniyah, sampai dia sudah tempat agak jauh di mana ada tanah yang agak tinggi, dia baru balik, baru dia berdoa. Ya Allah, itu anakku yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas. Dia berdoa yang Allah berikan Al-Qur'an. Kapan dia berdoa? Ketika istrinya udah enggak lihat. Karena kalau dia langsung balik lihat, makanya dia jalan dulu. Sudah jauh istrinya udah enggak lihat, baru dia balik. Berdoa, mau gimana lagi? Ini istri saya sayangi, anak saya sayangi. Berdoa. Kalau bukan perintah Allah mungkin dia bawa lari anaknya. Dan Hajar kemudian komitmen, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan tinggalkan kami. Subhanallah, maka dia pun menyusui anaknya, makan dari korma, minum dari air minum yang ada. Anaknya disusui Ismail sampai akhirnya kormanya habis, airnya habis. Hajar pun lapar, air susu pun berhenti. Ismail mulai menggeliat kesakitan. Saat itulah Hajar kemudian berusaha cari pertolongan, ikhtiar. Dia pergi ke sofa, lihat sana lihat sini apakah ada bantuan. Tidak ada. Kemudian dia turun berlari kecil di antara dua lembah, kemudian naik ke Bukit Marwa. Lihat kan, lihat kiri, enggak ada. Jalan lagi turun, terus sampai ke 7. Ketika 7 dia mendengar suara. Dia berkata, "Sahin, diam kau, dengar ada suara." Fata sama, dia berusaha mendengar ada suara. Maka dia bilang kepada suara tersebut, "Qad asma'ta, kau sudah mendengarkan suaramu kepadaku. In kana indaka ghiwas, kalau kau punya pertolongan, tolong kami." Ternyata datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril datang ke arah Ismail, kemudian dia menendang dengan sayapnya atau dengan akibih, dengan kakinya, tumitnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Subhanallah. Bagaimana Hajar tidak putus asa, dia husnudzon kepada Allah, dia mengatakan Allah tidak akan meninggalkan apa? Kami. Dan apa yang dia khawatirkan semua Allah kabulkan. Dia bilang, "Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami, enggak ada apa-apa, enggak ada manusia." Allah datangkan suku Jurhum tinggal di situ. Ya. Tidak ada air datang di situ. Dan kemudian kehidupan ada di situ. Ini semua karena takwa kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Namun saya katakan tadi, seorang sulit untuk husnudzon kecuali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jika semua pintu di atas muka bumi tertutup, maka pintu langit tidak akan pernah tertutup. Dia langsung bisa connecting kepada Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, yang mendengar apa yang dia ucapkan, yang mengetahui isi gerak hatinya. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.